Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lies Karlina dengan NIM A1H1240009. Saya dari kelas A jurusan PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku dasar-dasar manajemen PAUD pada mata kuliah manajemen lembaga PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Oke teman-teman, jadi pada bab pertama ini kita akan membahas hakikat pendidikan anak usia dini. PAUD sebagai lembaga adalah wadah resmi maupun non-resmi yang memberikan layanan pendidikan sesuai jalurnya. Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani. Tujuannya agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini bukan sekadar persiapan sekolah, melainkan fondasi perkembangan kepribadian, sosial emosional, dan kognitif anak. Untuk karakteristik anak usia dini yaitu anak bersifat unik, aktif, egosentris, penuh rasa ingin tahu, dan mengekspresikan perilaku secara spontan. Bab 2. Tumbuh kembang anak usia dini. Pada masa anak usia dini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik maupun psikologis. Dari sisi fisiologis, pertumbuhan otak dan tubuh mendukung perkembangan motorik kasar, seperti berjalan dan berlari, serta motorik halus seperti menulis dan menggambar. Sementara itu, dari sisi psikologis, anak mulai mengenal nilai agama dan moral, mengembangkan kemampuan berpikir sesuai tahap perkembangannya, serta belajar bahasa, baik reseptif maupun ekspresif. Semua aspek ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan karakter dan kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Bab 3. Kurikulum PAUD. Dalam kurikulum PAUD terdapat 3 komponen utama yang menjadi dasar pendidikan anak usia dini. Pertama, pengasuhan. Pada tahap ini, pendidik dan orang tua berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti kesehatan, gizi, dan rasa aman. Pengasuhan yang baik akan menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Kedua, pembiasaan. Anak dibimbing untuk membentuk perilaku baik melalui rutinitas sehari-hari. Misalnya, membiasakan anak untuk memberi salam, antri dengan tertib, menjaga kebersihan, serta belajar disiplin dan mandiri. Dan yang ketiga adalah pembelajaran. Di sini, anak diberikan stimulasi sesuai dengan tahap perkembangannya. Pembelajaran mencakup aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, moral, dan spiritual. Dengan stimulasi yang tepat, anak dapat berkembang secara holistik dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Ketiga komponen itu, yaitu pengasuhan, pembiasaan, dan pembelajaran, sering saling melengkapi, sehingga pendidikan anak usia dini tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan perilaku yang baik. Bab 4. Hakikat manajemen PAUD. Manajemen PAUD itu sebenarnya sederhana, yaitu seni mengelola semua sumber daya di lembaga pendidikan anak usia dini. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, anak sebagai pusat kegiatan. Lalu ada kurikulum sebagai panduan, pendidik sebagai penggerak, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Jangan lupa juga soal keuangan dan hubungan dengan masyarakat, supaya lembaga bisa berjalan lancar. Tujuan akhirnya jelas, yaitu meningkatkan kualitas PAUD agar anak-anak mendapat pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai tahap perkembangannya. Bab 5. Ruang lingkup manajemen PAUD. Nah, teman-teman, ruang lingkup manajemen PAUD itu luas ya, tapi gampang dipahami. Pertama, ada peserta didik.
mulai dari penerimaan sampai pembinaan. Lalu kurikulum yang mencakup tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan belajar. Selanjutnya SDM yaitu guru dan tenaga kependidikan yang perlu direkrut dan dikembangkan. Ada juga sarana dan prasarana yang harus disediakan dan dipelihara dengan baik. Jangan lupa soal keuangan, yaitu bagaimana dana dikelola secara transparan. Dan terakhir, hubungan masyarakat, yaitu kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Semua unsur ini saling mendukung supaya PAUD bisa berjalan lancar dan memberikan layanan terbaik untuk anak-anak. Bab 6, perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan itu sangat penting supaya arah lembaga jelas. Secara sederhana, perencanaan berarti menyusun tujuan dan strategi yang ingin dicapai. Dengan perencanaan, lembaga punya arah yang terukur, kegiatan jadi lebih efisien, dan hasilnya bisa dievaluasi dengan mudah. Intinya, perencanaan membantu PAUD berjalan lebih teratur dan berkualitas sehingga anak-anak mendapatkan layanan pendidikan terbaik. Bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD, yaitu yang dimana membagi tugas dan wewenang supaya semua berjalan rapi. Prosesnya dimulai dari membuat struktur organisasi, lalu memastikan ada koordinasi antar bagian. Di dalamnya ada para stakeholders, yaitu kepala sekolah yang memimpin, guru yang mendidik, orang tua yang mendukung, dan masyarakat yang ikut berperan. Dengan pengorganisasian yang baik, lembaga PAUD bisa bekerja lebih teratur dan memberikan layanan terbaik untuk anak-anak. Bab 8, kepemimpinan kepala PAUD. Seorang kepala PAUD punya peran penting sebagai pemimpin lembaga. Tugas utamanya adalah menjadi komunikator yang menyampaikan visi dan program dengan jelas kepada guru, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, kepala PAUD juga berperan sebagai motivator, memberi semangat kepada guru agar tetap berkreasi dan mendukung anak-anak supaya belajar dengan gembira. Dengan kepemimpinan yang baik, PAUD bisa berkembang menjadi lembaga yang berkualitas dan menyenangkan bagi semua. Selanjutnya, bab terakhir, pengawasan oleh kepala PAUD. Pengawasan di PAUD itu penting supaya program berjalan sesuai tujuan. Kepala PAUD berperan melakukan kontrol dengan berbagai cara. Bisa secara langsung, bisa tidak secara langsung juga, atau lewat administrasi. Tahapannya sederhana, mulai dari perencanaan, lalu pelaksanaan, dan akhirnya evaluasi. Dengan pengawasan yang baik, lembaga PAUD bisa tetap terarah, efisien, dan berkualitas untuk mendukung perkembangan anak.